orang Samaria yang murah hati. Marilah kita membaca Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ketika ada orang yang dirampok dan terluka, imam melewatinya, orang Lewi melewatinya. Namun orang Samaria ini menolongnya, merawatnya, membalut lukanya, membawanya ke penginapan, menyediakan 2 dinar untuknya, dan kemudian datang lagi untuk mengurusnya sampai tuntas. Orang Samaria ini memiliki hati Tuhan Yesus, yakni hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Dalam Lukas 10 ayat 37b dituliskan, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan mau agar kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati tersebut. Ia berhenti dari urusannya untuk menolong orang lain. Ia rela berkorban untuk orang lain. Biarlah kita selalu memilih untuk mau mengasihi orang lain, untuk murah hati, untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, seperti kisah orang Samaria di atas. Janganlah kita begitu larut dengan luka-luka hati yang kita alami, sehingga kita tidak mampu lagi melihat orang lain yang terluka, dan tidak pernah lagi memberi hidup kita untuk menolong orang lain. Izinkanlah Tuhan menyembuhkan semua luka hati kita, dan kita kemudian dapat menolong orang lain lagi dengan kasih Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Apalagi jika kita memang dalam keadaan yang baik, maka janganlah kita mementingkan diri sendiri, sehingga kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjangkau orang lain dan menolong mereka. Apa yang ada pada kita, yakni waktu, tenaga, kesehatan, berkat materi, kedudukan, pengaruh, otoritas, karunia-karunia rohani,
juga hikmat kita, semua kita pakai untuk menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan tidak suka seorang jiwa pun binasa. Dia mau supaya semua jiwa-jiwa sampai pada pertobatan dan diselamatkan. Selain orang Samaria yang baik hati, teladan kita yang utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, dan sebagai akibatnya banyak kehidupan orang yang berubah menjadi lebih baik. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 20 ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Markus 1 ayat 41 berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Markus 6 ayat 34 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia selalu menjangkau orang lain dengan kasihnya, dengan kuasanya, dengan firman-Nya, dan hidup orang-orang tersebut diubahkan. Mari kita meneladani orang Samaria yang murah hati. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus. Marilah kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Tuhan mau kita selalu mengenakan belas kasihan setiap hari. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Juga Mazmur 112 ayat 5-6 berkata, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Marilah kita menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Marilah kita memiliki hati Tuhan Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Dengan demikian kita menggenapi hukum Tuhan yang terutama bagi kita, seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hidup yang berkenan kepada